Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvisa Sumarni dengan NIM 20030150026. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan olahraga masyarakat. Yang pertama yaitu olahraga amatir dan olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid dan Santiago memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Pertawatan ini menghasilkan cukup banyak pendapatan karena itu para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandai pertama kalinya sepak bola bayaran di benua Eropa. Sebelumnya sudah ada sepak bola profesional di Inggris, tetapi masih belum jelas. Baru sudah Spanyol menjadi pionernya, maka sepak bola profesional merajalela. Pengertian profesional dalam olahraga. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencarian. Karenanya seorang profesional tidak lagi dapat disebut bermain, akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak ada dikatakan bahwa seorang profesional itu tidak sportif lagi. Jika seorang olahragawan profesional bermain kasar, licik atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Bagian B yaitu olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Yang pertama yaitu olahraga prestasi. Prestasi olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan yang dramatis di tahun-tahun belakangan ini. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet-atlet yang pertama, yaitu memiliki fisik yang prima, yang kedua menguasai teknik yang sempurna, yang ketiga memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya, yang keempat cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya, yang terakhir yaitu sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Kendala dalam olahraga prestasi. Beberapa kendala yang bisa kita jumpai dalam olahraga prestasi dan yang sudah sering menjadi isu nasional adalah yang pertama yaitu masalah manajemen keolahragaan nasional. Kedua, organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. Selanjutnya yaitu adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain-pemain top dengan pemain-pemain kader dalam kemampuan dan prestasinya. Selanjutnya yaitu sistem pemanduan bakat selama ini dilakukan secara alamiah, terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai. Yang terakhir yaitu kelemahan proses pembinaan di tingkat dasar atau pemula. Potensi nasional adalah potensi massa. Apabila kita mempertimbangkan kemanfaatan olahraga bagi pembangunan nasional, maka menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membinanya secara sadar dan terarah menuju kepada masa bangsa Indonesia seluruhnya. Telah terlampau sering orang membicarakan soal permasalahan gerakan olahraga. Prestasi sebagai alat pendorong atau insentif. Tiap orang ingin melebihi orang lain. Sifat naluri ini yang terdapat pada tiap orang yang sehat adalah tenaga pendorong yang menyebabkan ia belajar, berlatih untuk mencapai prestasi yang menempatkannya pada tingkat lebih tinggi daripada orang lain. Sifat yang sehat karena dibina dan dihargai agar tetap jadi pendorong tanpa pemujaan yang dapat merusaknya. Yang kedua yaitu olahraga kesehatan.
perkembangan olahraga di sekolah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan olahraga kesehatan di Indonesia. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun, olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taiso yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Dalam perjalanan selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut mengikuti arah dan kebijakan pemerintah dalam hal olahraga dan juga mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebelum tahun 1945, yaitu pada zaman Jepang, setiap pagi murid-murid sekolah mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, olahraga kesehatan di sekolah mengalami pasang surut dan keadaan surut yang terbesar pada masa olahraga pada tahun 1961 sampai 1966. Pada waktu itu, kegiatan olahraga di sekolah lebih diarahkan kepada olahraga prestasi, sesuai dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu dengan diadakannya lembaga departemen olahraga. Ciri-ciri olahraga kesehatan ada 5. Yang pertama yaitu massal. Massal artinya olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Yang kedua, mudah. Mudah artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun manula. Yang ketiga yaitu murah. Murah artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. Yang keempat yaitu meriah. Meriah artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres, dan memungkinkan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu manfaat dan aman. Artinya manfaatnya dapat dirasakan baik lahir maupun batin serta kecil kemungkinan menjadi cedera. Baiklah, itulah tadi poin-poin yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.